Nah, Pertama, iya. sepak bola itu bermain untuk menang. Iya. Ya, nah itu punya target. Buat apa kita target ikut kalau tidak mau target juara? Masa target Betul. karena ketujuh sih? Benar-benar. Jauh banget. Selanjutnya nih, kita juga bakal ngobrol dengan siapa lagi kalau bukan pengamat sepak bola nih. Kalau udah ada Mas Bur, udahlah kita serahkan saja pada Mas Bur ya kan, ini pasti bahas sepak bola. Kayak kita sudah kedatangan Bung Wesley Hutagalung. Betul. Selaku pengamat sepak bola dan juga waktu Presiden Malut United nih. Wah, Bung Wesley, apa biasa. kabar Bung Wesley? Selamat pagi Bung Wesley. Pagi. Wah, ini Bung Wesley ini dari saya kecil udah jadi menghiasi layar kaca Indonesia, khususnya RCTI. Oh, luar biasa Bung Wesley. Duh, kayak familiar lah pokoknya. Familiar ya. Apa kabar Bung Wesley? Enak dan usia kok. Usia. Enggak Bung Wesley. Bung Wesley tetap terlihat muda, oke. Iya, cerah sekali pagi ini. Terlihat sangat bersemangat. Terima kasih sudah bergabung nih dengan Okezo. Nah, ini nih ngebahas soal pelatih lagi nih yang lagi rame Bung Wesley. Ini kan muncul ada 3 pelatih kelas dunia nih katanya, ada Roberto Donadoni, Juan Carlos Osorio dan Oscar Gracia yang disebut tertarik nih mau melatih timnas. Nah, kalau menurut Bung Wesley, apa pelatih seperti mereka cocok untuk culture Indonesia nih, timnas kita nih? Kemarin kan lagi rame-rame pelatih asing nih dikritik. Ini isu-isu di medsos lah ya. Iya, biasalah. Gimana Bung Wesley? Ya, sebenarnya ini kan jawaban teknis. Ya. Harusnya kita juga harus memperbaiki juga prosedur pemilihan pelatih karena unsur teknis di PSSI itu harus lebih banyak dilibatkan. Kalau pemilihan pelatih kepala itu hanya lewat ketum berbahaya karena apa? Teknisnya yang bermain nanti pelatih. Pelatih ada direktur teknis harus dilibatkan. Kalau melibatkan ESCO, apakah ESCO kita ini sudah ada unsur teknisnya? Karena itu kita nggak boleh lagi menerka-nerka, meraba-raba dan kemudian kita menyesal. Sekarang siapa yang nggak menyesal dengan kehadiran PT Kluivert yang digadang-gadangkan jadi pelatih besar, padahal nggak punya track record pelatih. Ya track record kan sebagai pemain. Betul. Ini nggak boleh terulang. Jadi kalaupun ada muncul isu macam-macam tuh, selain apa ya, Donadoni, Osorio, Garcia, kemarin sebelumnya itu Luis van Gaal, Erik ten Hag. Iya. Pertama saya mau nyebut ada faktor ya. Pertama cukup nggak? Nah, itu dia. Dicek dulu kantongnya Bung Wesley ya. Karena kalau kita nyebut kayak Erik ten Hag, kayak nyebut Pak Van Bommel dari Belanda, di situ di luar itu ya dulu sebelum itu mereka gajinya itu 16, sekian miliar per bulan. Erik ten Hag itu di United 18, sekian miliar per bulan. Ya ampun. Nah, kalau isunya kan kita bayar PT Kluivert kan 1,5 lah maksimal per bulan. Kan jaraknya jauh sekali. Iya, betul. Nah, satu masalah cuan ya. Yang kedua, kita harus lihat lagi apa sih isi kerjasama PSSI dan KNPB. Nah, itu dia. Di Januari 2025 kemarin sudah menyepakati kesepakatan dan ada beberapa poin, 6 poin yang penting dan salah satu poinnya itu yang saya ingat adalah kerjasama pelatih, pertukaran pelatih antara sepak bola Indonesia dan sepak bola Belanda. Kalau kita ngomong yang dari Spanyol, kita ngomong dari Uruguay, kita ngomong dari Italia, karena saya dengar juga ada federasi yang lagi mencari pelatih dari Italia nih, disebut macam-macam, termasuk Donadoni itu, termasuk Di Matteo, termasuk Ciro Ferrara. Tapi kalau isi perjanjian itu sudah mengatakan kerjasama pelatih dan bahwa kita akan mencari pelatih dari Belanda lagi, ya kita ngomongnya berapi-api nih, ngomong sini cocok, sini nggak cocok. Ini federasi Belanda juga. Ya, itu. Iya benar sih. Berarti mungkin poin kerjasama itu ada kemungkinan pelatih selanjut timnas Indonesia itu dari Belanda, Bung Wesley. Ada kemungkinan. Ya. Kalau misalnya mungkin. Saya nggak tahu. Ini ya niatnya PSSI. Iya. Kalau memang nantinya akhirnya pelatih asal Belanda yang dipilih, ini kita berandai-andai Bung Wesley.
dari nama-nama yang sekian beredar nih, Bung Wesley melihat siapa sih yang paling cocok untuk melatih timnas Indonesia, Bung Wesley? Kalau boleh milih-milih, Ya. saya pinginnya Van Bronckhorst. Oh, Van Bronckhorst. Tapi dia jadi asisten pelatih Liverpool sekarang, Bung Wesley. Makanya kalau boleh milih. Iya, betul. Iya. Kenapa tuh, kenapa? Ada Belandanya dari KNVB. Iya, betul. Ada Ambonnya dari darahnya dia. Oh. Kan itu kalau boleh milih. Tapi kalau saya nyebut nama-nama lagi, ininya nggak cukup. Itu sih benar. Ujung-ujung ini ya. Lihat juga, federasi sekarang bukan lagi dipimpin oleh ketua umum yang menjadi menteri BUMN. Iya, betul. Kalau mau, aturan dananya akan lebih terbatas lah, berbelit nih. Terbatas dibandingkan kalau kemarin BUMN, karena saya tahu banyak sekali perusahaan yang kemudian diketok pintunya oleh Pak Menteri, bantu dong kita. Nah ini akan repot kalau nanti kita pakai lagi dana APBN, pasti ada dana APBN, akan repot. Si pemberi memberikan uang APBN ke penerima yang orangnya sama, itu akan repot lagi. Jadi ke depan ini akan sulit mengelola PSSI kalau kemudian ada masalah dari pendanaan. Nggak mudah karena standar yang diberikan Pak Erick terlalu tinggi nih. Untuk saat ini. Oke. Ingat timnas itu bukan hanya timnas senior, timnas yang putra aja itu ada berjenjang kita libatkan. Belum yang putri, belum yang futsal, itu semuanya itu butuh pendanaan yang nggak sedikit. Jadi nggak mudah menjadi pengurus, menjadi ketua umum PSSI ketika pendanaan itu tidak bisa dikatakan mencair dengan mudah seperti sebelumnya. Oke, Bung Wesley ini kan salah satu exco PSSI mengatakan pengumuman pelatih akan dilakukan sebelum FIFA Matchday Maret 2026 dimulai. Nah, menurut Bung Wesley ini terlalu lama nggak sih untuk kondisi saat ini di sepak bola? Kalau kita mencermati dari segi bahasa ya, sebelum Maret 2026 berarti kan bisa November tanggal 5, bisa Desember tanggal bisa ada besok ya? Iya benar. Iya, aja kalau itu. Nah itu bahasa-bahasa yang saya kan berkali-kali ngeritik soal strategi komunikasi federasi yang kadang-kadang terlalu banyak bicara yang andai-andai, tidak bisa dipertanggungjawabkan, kadang-kadang bisa yang aneh-aneh. Dan siapa sih sebenarnya juru bicara federasi? Kalau dulu kan kita tahunya itu sekjen yang berbicara di mana-mana. Kalau sekarang ESCO. Nah, sekarang ESCO berbeda pendapat di antara ESCO, dan itu yang juga harus dipelajari bahwa kapan keputusan tepat ya kembali soal strategi tadi. Apakah kita dapat pelatih dari KNVB keluar dari cukup? Kalau saya sih berharap siapapun pelatihnya dan kapan waktunya dia punya waktu banyak, waktu cukup untuk mengenal sepak bola kita, cukup banyak untuk berada di Indonesia, cukup banyak untuk melihat rekaman-rekaman pertandingan dan melihat pertandingan di Indonesia, kemudian mencari anak terbaik. Pertanyaan berikutnya, apakah kerangka tim nasional kita itu masih berlandaskan tim diaspora yang semuanya banyak di luar? Banyak pertimbangan mencari pelatih. Itu jadi faktor-faktor menentukan itu nggak mudah sebenarnya, benar-benar nggak mudah karena kerangka tim kita itu kita tanya lagi kerangka tim kita kerangka yang mana? Karena mimpi Piala Dunia selesai kan, berarti kan tujuannya AFF, di Juli Agustus 2026, lalu akhir tahun awal tahun 2027 Piala Asia. Ya, kita tetapkan target, kemudian kita tahu target jangka panjang apa, menengah apa, jangka pendek apa, dan programnya apa. Melibatkan direktur teknik, melibatkan tim divisi teknis. Gitu, mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa PSSI agak tidak buru-buru dalam menentukan pelatih baru ya Bung Wesley. Bung Wesley, ini kan tadi Bung Wesley juga ada menyinggung nih nanti di bulan Juli dan sampai Agustus 2026 tuh ada Piala AFF 2026. Ini kan ekspektasi publik udah tinggi banget nih setelah kita timnas Indonesia tuh hampir lolos Piala Dunia 2026. Terus juga nanti di bulan Juli kita bakal main di AFF. Kalau Bung Wesley memandang sendiri, kita wajib nggak sih Bung Wesley memenangkan Piala AFF? Wajibnya dalam arti memainkan pemain-pemain terbaik yang ada di Liga Indonesia dan pemain-pemain yang ada di Asia Tenggara, karena kan biasanya ketika AFF bermain tuh kompetisi di Asia Tenggara libur. Nah ini PSSI wajib nggak sih nurunin pemain terbaik yang ada di Asia Tenggara untuk memenangkan turnamen 2 tahunan ini? Kan kita seperti kita tahu Indonesia belum pernah juara nih di Piala AFF. Bu Wesley memandangnya gimana? Ya
kita 6 kali runner up tuh menunjukkan siapa kita sebenarnya kita punya potensi. Nah, pertama iya. Sepak bola itu bermain untuk menang. Iya. Ya, nah itu punya target. Buat apa kita target ikut kalau tidak mau target juara? Masa target runner up ke-7 sih? Benar. Kan? Yang ketiga, semua pelatih kepala di dunia ini ukuran penilaiannya adalah target investasi, target KPI-nya apa. Nah, kalau misalkan kita main AFF di Juli, targetnya cuma semifinal, ya jangan salahkan pelatihnya kalau kita nggak sampai final ke juara. Targetnya juara dulu karena ini kita negara besar. Yang kedua, apakah para pemain diaspora kita yang di luar sana akan mau datang meskipun libur kompetisi ketika timnya sedang mempersiapkan untuk masuk musim kompetisi baru, kita bersaing itu untuk dia. mendapatkan tempat. Kalau yang bermain di Liga Indonesia pastilah harusnya boleh karena Liga sudah selesai. Nah, itulah sebabnya saya mencium aroma-aroma akan banyak lagi pemain diaspora bermain di Indonesia. Oh gitu. Benar, nih kita langsung nyambungnya Bung Wesley kan, katanya kan rumornya ada Joy Pelupesi kan mau ke Persib. Nah itu kalau Bung Wesley memandang sendiri ini sebuah fenomena yang menguntungkan sepak bola Indonesia atau merugikan, karena gimana Bung Wesley melihatnya dengan banyaknya pemain diaspora yang akhirnya memutuskan melanjutkan karir di Indonesia, Bung Wesley? Pasti menguntungkan ya. Karena kita nggak boleh bohong, fondasi sepak bola mereka masih lebih baik dari fondasi kita yang main di Indonesia. Fondasi itu kan mulai dari mereka latihan seperti apa, gizinya apa, mereka latihan lapangannya bagus, lapangan pelatihnya berkelas, istilahnya latihannya bertensi. Anak kita latihan kadang di batu, lapangan tanah, lihat dari situ fondasi kita beda. Nah, kalau pemain diaspora kita banyak datang ke Indonesia, mau nggak mau level persaingan di dalam negeri semakin kuat. Memang banyak anak-anak kita yang akan mendapatkan tempat semakin sedikit karena jatah pemain lokalnya diambil pemain diaspora. Tapi itu meningkatkan kualitas persaingan kita, ngomong jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Gitu. Makin mereka banyak, makin kualitas kita banyak. Jadi pemain asing, pemain diaspora, pemain lokal, mau nggak mau itu bersaing meningkatkan kualitas sepak bola kita. Masalahnya adalah apakah klub-klub kita punya cukup pendanaan untuk memberikan mereka gaji yang cukup, fasilitas yang cukup. Itu PR berikutnya karena gaji mereka nggak ada. Lagi-lagi balik lagi ke duit ya. Duit lagi. Oh ya Bung Wesley, ini mau agak melenceng sedikit, tapi tetap soal pelatih. Ini kan baru-baru ini kan Pak Erick Thohir bilang bahwa salah satu pertimbangan mencari pelatih baru itu karena kesehatan mental katanya. Karena banyak yang takut nih melatih di Indonesia maupun pemain-pemain diaspora karena kena bully. Nah jadi katanya beliau ingin menjaga mental dulu nih, mencari yang siap secara mental. Nah, ini mental, gimana nih menurut Bung Wesley kondisi seperti ini, Bung Wesley, sehingga jangan ini salah satu hal yang bikin lama gitu. Betul. Gimana Bung? Itu poin yang saya sampaikan tadi. Aspek komunikasi saya kritik. Federasi. Nggak semua itu disampaikan dengan alasan yang menurut kita nggak masuk akal. Dunia sepak bola sekarang dunia kejam. Dunia digital, dunia di Indonesia. Iya, kita pendukung timnas. Tapi ketika kita berbeda dengan mereka yang kebanyakan, kita dibilang anti timnas, kita nggak suka timnas. Ini semua sekarang diolah oleh konten kreator. Nah, hati-hati berbicara ketika kalian diolah menjadi sebuah konten yang seolah-olah menyudutkan si pembicara. Karena saat ini saya harus katakan publik kita mencari informasi yang mereka inginkan, bukan yang mereka butuhkan. Betul. Oke? Betul. Jadi itu dua hal yang kemudian membuat narasumber, konten kreator pun memberikan konten-konten narasi-narasi yang diinginkan oleh netizen, karena mereka tidak bisa memberikan yang dibutuhkan, karena ya mereka butuhkan sebenarnya informasi yang bagus, tapi mereka inginkan adalah informasi yang viral. Ditunggu tuh siapa pemberi ucapan, siapa yang narasumbernya, itu kemudian dipelintir atau dimainkan narasinya sehingga viral. Hati-hatilah berbicara. Kalau dunia sepak bola sekarang kejam, nggak usah Indonesia, di luar negeri aja dimaki-maki. Ya, saya ambil contoh Muhammad Salah di Liverpool, apa nggak kurang dimaki-maki sekarang? Wah, abis ya.
Bung Wesley, ini terakhir karena Bung Wesley mau ada kegiatan selain ini. Bung Wesley, selain komunikasi PSSI yang harus diperbaiki, ada pesan-pesan lagi nggak dari Bung Wesley untuk PSSI agar kedepannya bisa semakin baik lah untuk memajukan sepak bola Indonesia? Saya berulang kali menyampaikan, ayo kita bangun football development, bangun fondasi, bangun sepak bola dari sedini dengan semua elemen yang terkait. Tidak hanya membangun timnas, kita butuh pelatih yang berkualitas berjenjang. Jadi kalau kita memakai pelatih asing, tolonglah ada salah satu poinnya itu yang sharing knowledge kepada pelatih lokal. Nah, itu dia. Perbanyak kursus-kursus di daerah, kemudian perbaiki sarana prasarana, tingkatkan kualitas kompetisi berjenjang dari ini hingga wasit. Jadi itu yang kemudian memuaranya ke tim nasional. Jadi membangun tim nasional dengan memakai strategi mengundang banyak diaspora ini, menurut saya biarkan itu menjadi strategi jangka pendek, tapi biarkan juga pembangunan infrastruktur atau football development ini mengikuti bergerak seperti halnya kita sekarang seperti dalam tanda kutip boleh saya umpamakan kita ini lagi mabok timnas. Apa-apa aja kan semua mengenai timnas. Kita berbeda sedikit dianggap anti timnas, tidak opposite timnas. Kita berikan cara masukan yang tidak sesuai dengan yang mereka ingin sehingga berbeda. Nah, biarkan itu kita lawan mabok timnas itu dengan football development. Semua elemen dari pusat, pemerintah daerah, kemudian juga instansi pihak swasta dan pendidikan. Kalau mau bersama-sama bergerak. Kalau enggak kita akan pakai strategi jangka pendek terus sampai jangka panjang, jangka pendek yang berkelanjutan. Pasti akan begini. Oke, keren banget ya. Baik Bung Wesley, terima kasih nih atas diskusinya pagi ini dan atas waktunya juga. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat terus Bung Wesley, sukses terus. Bung Wesley, sukses. Salam olahraga. Salam olahraga.